Keterampilan dasar mengajar, bagian mengajar kelompok kecil, dan individu. Definisi singkatnya, keterampilan ini adalah usaha guru untuk menghadapi banyak kelompok dan juga banyak siswa yang masing-masing mempunyai kesempatan untuk bertatap muka, baik itu secara kelompok ataupun perorangan. Tujuannya apa? Ada dua tujuan besar. Pertama, tujuan keterampilan mengajar perorangan, ya, kita mulai dari perorangan, adalah memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada siswa dengan pendekatan individu. Siswa terdorong untuk lebih mandiri dalam belajar. Selain itu, cara ini juga mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan siswa. Mereka memiliki kesempatan untuk lebih aktif, berinisiatif, dan berpartisipasi secara maksimal. Hubungan antara guru dan siswa pun menjadi lebih akrab, begitu juga hubungan antara siswa. Tujuan keterampilan kelompok kecil adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika di dalam kelompok. Dalam kelompok kecil, siswa dapat berdiskusi, bertukar ide, dan belajar bekerja sama. Mereka juga memiliki kesempatan untuk berlatih memecahkan masalah secara rasional dan demokratis. Selain itu, pembelajaran kelompok kecil membantu mengembangkan sikap sosial serta menumbuhkan semangat gotong royong. Dengan menggabungkan pendekatan individu maupun kelompok kecil, proses pembelajaran menjadi lebih aktif, partisipatif, dan bermakna buat siswa. Lalu apa peran guru dalam Lalu apa peran guru dalam penggunaan KDM ini? Peran guru dalam keterampilan ini yang pertama adalah sebagai organisator kegiatan belajar. Artinya, guru mengatur jalannya pembelajaran agar terstruktur, terarah, dan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi siswa, guru memberikan penjelasan atau klarifikasi, serta membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, sebagai pendorong bagi siswa untuk belajar, guru memberikan motivasi, semangat, dan juga menciptakan suasana yang mendorong partisipasi aktif dari siswa. Yang keempat, sebagai penyedia materi dan kesempatan belajar, guru menyiapkan bahan ajar serta memberikan ruang bagi siswa untuk berlatih, berdiskusi, dan mengeksplorasi kemampuan mereka. Lalu yang kelima, sebagai orang yang mendiagnosa kesulitan siswa dan memberikan bantuan sesuai kebutuhannya. Dalam pembelajaran individu maupun kelompok kecil, guru lebih mudah mengenali hambatan belajar dan memberikan solusi yang tepat. Dan yang terakhir, guru juga berperan sebagai peserta kegiatan yang memiliki hak dan kewajiban sama seperti siswa lainnya. Dalam artian, guru dapat ikut diskusi, ikut menyumbang pendapat, dan bersama-sama mencari solusi dan kesepakatan bersama. Dengan menjalankan peran tersebut secara seimbang, pembelajaran kelompok kecil maupun individu akan berlangsung efektif, interaktif, dan bermakna. Ada beberapa variasi dalam pengorganisasiannya. Ada model A. Pada tahap ini, guru menyampaikan informasi dasar, lalu menjelaskan tujuan pembelajaran, lalu tugas berikut juga dengan tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Guru juga menekankan hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan selama proses belajar. Setelah pertemuan kelas besar selesai, siswa diberi kesempatan untuk memilih cara belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Siswa dapat memilih untuk kerja kelompok atau kerja sendiri-sendiri, perorangan. Pada tahap ini peran guru adalah memfasilitasi, membimbing, dan memantau proses belajar siswa.
Dan selanjutnya setelah waktu yang ditentukan berakhir, pembelajaran kembali ke kelas besar. Nah, di sesi terakhir ini, siswa dapat berbagi pengalaman belajar, menyampaikan laporan hasil kerja, serta mendapatkan penguatan dan refleksi dari guru. Model yang kedua, model B, pada tahap ini guru menyampaikan informasi dasar, melakukan perundingan tentang tugas yang akan dikerjakan, serta menjelaskan cara kerja dan aturan pelaksanaan pembelajaran. Setelah pengarahan selesai, kelas langsung bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok melaksanakan pembelajaran berdasarkan kontrak belajar yang telah disepakati bersama. Jadi selama proses pembelajaran ini, guru berperan sebagai pendamping dan fasilitator. Kegiatan kelompok berlangsung sampai waktu yang telah ditetapkan berakhir. Selanjutnya, laporan hasil kerja kelompok diserahkan kepada guru sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi pembelajaran. Model yang berikutnya atau model C, pembelajaran diawali dengan pengarahan atau pemberian informasi secara klasikal di kelas besar. Lalu setelah itu siswa langsung bekerja secara perorangan untuk mengerjakan tugas atau menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, siswa bergabung dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan dan kemudian mengolah atau menyempurnakan hasil kerja individu yang telah dicapai. Pada tahap ini, siswa saling berbagi pemahaman, memberikan masukan dan belajar satu dengan yang lainnya. Dan di akhir pertemuan, setiap kelompok menyerahkan hasil kerjanya kepada guru sebagai bahan penilaian dan refleksi pembelajaran. Model yang terakhir atau model D, kegiatan pembelajaran diawali dengan sekali lagi pertemuan kelas besar. Di tahap awal ini guru menyampaikan tujuannya, menjelaskan apa tugasnya, lalu aturan ataupun kontrak belajar yang harus disepakati bersama atau dipatuhi bersama. Setelah penjelasan di kelas besar selesai, siswa langsung bekerja secara perorangan. Setiap siswa mengerjakan tugasnya masing-masing hingga batas waktu yang ditentukan. Dalam model ini, meskipun pembelajaran diawali secara klasikal, tanggung jawab belajar sepenuhnya berada pada individu siswa. Guru berperan sebagai perancang kegiatan, pengawas proses, serta penilai hasil kerja. Model pembelajaran ini memiliki banyak variasi, tergantung pada kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajarannya. Lalu apa yang perlu diperhatikan dalam variasinya? Dalam mengorganisasikan pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hal-hal yang bersifat umum, pengarahan seperti pengarahan awal atau penyampaian informasi umum, tujuan pembelajaran, sebaiknya dilakukan di kelas besar. Dengan cara ini, seluruh siswa memperoleh pemahaman yang sama dari awal. Kedua, pada akhir pembelajaran, guru dianjurkan untuk menutup kegiatan pembelajaran dengan rangkuman atau laporan, atau bentuk catatan belajar yang lain. Hal ini fungsinya sebagai penguatan materi dan menjadi catatan belajar bagi seluruh siswa. Jadi dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pengorganisasian pembelajaran dapat berjalan lebih terstruktur, efektif, dan mudah dipahami oleh siswa. Ada beberapa komponen di dalam keterampilan ini atau dalam mengajar kelompok kecil dan individu, yaitu ada 4, yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasikan, membimbing dan memudahkan belajar, dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, mengadakan pendekatan secara pribadi. Definisi singkatnya adalah usaha guru untuk menjaga keakraban dan iklim belajar yang sehat. Nah, salah satunya adalah dengan kehangatan dan kepekaan. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi menuntut guru untuk hangat dan peka. Guru berupaya untuk menciptakan suasana
di mana siswa merasa nyaman dalam belajar, salah satunya dengan sikap ramah, terbuka, dan menunjukkan kepedulian. Keramahan dan kepedulian guru membantu siswa merasa dihargai secara individu. Dengan demikian, siswa lebih mudah terlibat dalam proses pembelajaran dan dia jadi berani mengekspresikan pendapat maupun kesulitan yang dihadapinya. Pendekatan yang pribadi, yang hangat dan peka menjadi kunci terciptanya hubungan belajar yang positif, baik antara guru dan siswa. Kemudian mendengarkan dengan simpatik. Guru berusaha menunjukkan empati dengan mendengarkan pendapat siswa secara sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Dengan mendengarkan secara seksama, siswa merasa dihargai dan dipahami. Hal ini membantu membangun hubungan yang positif serta meningkatkan kepercayaan siswa kepada gurunya. Melalui sikap mendengarkan yang simpatik, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih terbuka, nyaman, dan mendukung perkembangan siswanya. Kemudian, respon yang positif. Respon positif seperti apresiasi, penguatan, atau tanggapan yang membangun siswa, yang membuat mereka merasa dihargai dan percaya diri. Dan dengan adanya respon positif dari guru tersebut, siswa menjadi lebih berani menyampaikan pendapat dan aktif dalam proses pembelajaran. Sikap ini turut menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendorong partisipasi siswa secara optimal. Kemudian, poin berikutnya adalah hubungan saling mempercayai. Guru berupaya meningkatkan keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya sendiri, baik melalui komunikasi berbentuk verbal maupun non-verbal. Dukungan, sikap menghargai, serta bahasa tubuh yang positif dari guru membantu siswa merasa dipercaya dan didukung, dan terbangunnya hubungan saling percaya, siswa menjadi lebih percaya diri, mereka lebih berani untuk mencoba dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Poin berikutnya adalah kesiapan untuk membantu. Guru selalu berusaha bersikap aktif, bahkan proaktif, ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Namun bantuan yang diberikan tidak berarti mengambil alih seluruh tugas siswa. Guru tetap perlu mendorong siswa untuk berpikir, berusaha, dan menyelesaikan tugasnya sendiri. Dengan sikap seperti ini, siswa merasa didampingi sekaligus dilatih untuk bertanggung jawab atas proses belajar mandirinya. Poin berikutnya adalah pengertian dan keterbukaan. Guru berusaha memahami perasaan siswa, terutama ketika ada siswa yang sedang mengalami masalah, baik yang itu berkaitan dengan pembelajaran maupun ya ada bersifat pribadi. Dengan sikap terbuka dan penuh pengertian, guru memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan perasaannya, kesulitannya, tanpa rasa takut. Nah, pendekatan seperti ini membantu siswa merasa diterima, didukung, dan lebih siap untuk mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik. Poin berikutnya adalah mengendalikan situasi. Guru menunjukkan ketegasan dalam mengawasi kegiatan belajar sehingga proses pembelajaran berjalan tertib dan terarah. Dengan pengendalian yang baik, siswa merasa aman, tidak tertekan, dan merasa dibantu dalam mengikuti pembelajaran. Ketegasan guru di sini bukan untuk menakuti, melainkan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Kita masuk pada subkomponen yang kedua, yaitu mengorganisasikan. Definisi singkatnya adalah selama kegiatan kelompok kecil dan perorangan berlangsung, guru berperan sebagai organisator, yaitu yang mengatur dan memonitor proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah,
Poin pertama dalam mengorganisasikan adalah memberikan orientasi umum. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, tugas yang harus dikerjakan, atau masalah yang harus dipecahkan. Orientasi ini diberikan sebelum siswa mulai mengerjakan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan bersama, sehingga siswa memahami arah langkah kerja dan hasil yang diharapkan. Dengan orientasi yang jelas, siswa dapat bekerja fokus, terarah, dan bertanggung jawab. Poin berikutnya adalah memvariasikan kegiatan. Variasi ini dapat dilakukan melalui penyediaan ruang kerja, peralatan, serta cara kerja yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan karakteristik dari kegiatan. Selain itu, guru menetapkan aturan-aturan yang perlu dilaksanakan, serta mengatur alokasi waktu secara proporsional untuk setiap kegiatan. Dengan memvariasikan kegiatan pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif, tidak mudah jenuh, dan proses belajar berlangsung lebih efektif serta bermakna. Poin berikutnya adalah membentuk kelompok yang tepat. Guru harus mampu meracik kelompok belajar yang dapat saling melengkapi, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan belajar secara optimal. Pembentukan kelompok yang tepat akan membantu meningkatkan interaksi, kerjasama, dan efektivitas proses belajar. Jadi dengan demikian kegiatan pembelajaran yang berkelompok dapat berjalan lebih aktif, terarah, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berikutnya adalah mengkoordinasikan kegiatan. Guru harus mampu merancang dan saya ulangi, dalam poin mengkoordinasikan kegiatan, guru harus mampu merancang dan meracik kelompok belajar secara tepat. Jadi setiap kelompok dapat bekerja sama, jadi mereka dapat bekerja sama dan kemudian saling melengkapi. Pengelompokan atas yang diinisiasi oleh guru dalam koordinasinya membantu meningkatkan interaksi, partisipasi, dan efektivitas proses belajar siswa. Jadi dengan koordinasi yang tepat, kegiatan kelompok tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Poin berikutnya adalah membagi-bagi perhatian. Guru selalu berusaha memberikan perhatian terhadap setiap kebutuhan siswa, baik individual maupun dalam kelompok. Dengan membagi perhatian secara adil, guru dapat memastikan bahwa tidak ada siswa yang terabaikan, dan setiap siswa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini membantu menciptakan suasana belajar yang inklusif, nyaman, dan mendukung perkembangan belajar dari siswa. Poin yang terakhir dalam mengorganisasikan yaitu mengakhiri dengan kulminasi. Artinya guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan atau laporan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, baik secara kelompok maupun perorangan. Dalam kegiatan ini, siswa diajak untuk merefleksikan hasil belajar, menguatkan pemahaman, serta melatih kemampuan menyusun gagasan secara sistematis. Dengan mengakhiri pembelajaran secara terarah, guru memastikan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Komponen atau subkomponen berikutnya adalah membimbing dan memudahkan belajar. Definisi singkatnya adalah partisipasi konstruktif dari guru terhadap perbedaan yang mungkin akan muncul dalam diskusi. Poin pertama adalah memberikan penguatan. Penguatan diberikan untuk menghargai usaha siswa, memperjelas pemahaman, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui penguatan yang tepat, siswa merasa dihargai, dia jadi lebih percaya diri,
lalu dia terdorong untuk terus aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dengan demikian penguatan menjadi bagian penting dalam menciptakan pembelajaran efektif dan bermakna. Poin berikutnya yaitu supervise proses awal. Guru menunjukkan sikap tanggap terhadap siswa, baik secara perseorangan maupun secara keseluruhan. Sikap tanggap ini memungkinkan guru untuk melihat dan mengetahui apakah kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan memadai, serta apakah siswa memahami arahan yang diberikan. Dengan supervisi sejak awal, guru dapat segera memberikan bimbingan yang diperlukan agar proses belajar berlangsung secara efektif. Setelah itu, perlu dilakukan supervise proses lanjut. Jadi pada tahap ini, guru memusatkan perhatian pada penekanan tertentu, serta memberikan bantuan secara selektif. Tentu saja setelah kegiatan berlangsung beberapa saat. Nah, bantuan ini dapat berupa bimbingan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan, ikut serta dalam diskusi dalam kelompok gitu ya, atau mengambil alih diskusi sementara jika dirasa ada pembahasan yang melenceng, jadi perlu diluruskan kembali. Selain itu, guru juga berperan sebagai katalisator atau mendorong perkembangan kepribadian, karakter emosional, serta kemampuan intelektual peserta didik. Melalui supervisi proses yang tepat, pembelajaran menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Supervise yang berikutnya adalah supervise pemanduan. Nah, guru perlu memantau kemajuan belajar secara berkelanjutan, lalu memberikan arahan serta membantu siswa mengatasi kesulitan selama proses pembelajaran. Guru juga menyiapkan, jadi saya ulangi, selain itu guru juga menyiapkan siswa agar siap mengikuti kegiatan akhir dari pembelajaran. Misalnya seperti ingat waktu tinggal 10 menit lagi. Pukul 10 semua kelompok harus sudah berkumpul di kelas dan siap dengan laporannya. Nah, itu contohnya. Jadi dengan supervise panduan ini, proses belajar menjadi lebih terarah dan siswa merasa didampingi hingga akhir pembelajaran. Komponen yang berikutnya yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Definisi singkatnya adalah membantu siswa melakukan kegiatan baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Untuk maksud tersebut, guru harus membuat perencanaan kegiatan belajar yang tepat bagi setiap siswa ataupun kelompok dan sekaligus mampu melaksanakan yang direncanakan tersebut. Yang pertama adalah membuat atau menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat ditetapkan melalui diskusi bersama dengan siswa atau dengan menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang menarik. Bahan pembelajaran yang dirancang secara menarik mampu menstimulasi siswa untuk aktif belajar dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi dengan tujuan pembelajaran yang jelas, proses belajar mengajar menjadi lebih terarah. Poin berikutnya adalah merencanakan kegiatan belajar. Perencanaan ini mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja yang akan dilakukan, pengaturan waktu serta kondisi belajar yang diperlukan, dan dengan melibatkan siswa dalam proses perencanaannya, siswa menjadi lebih memahami tujuan pembelajaran dan apa yang diharapkan dari dirinya. Perencanaan kegiatan belajar yang jelas membantu proses pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan bermakna.
Poin berikutnya adalah berperan sebagai penasehat. Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan nasihat, saran, atau tips yang diperlukan ketika siswa mengalami kesulitan atau hambatan. Dalam peran ini, guru membantu siswa menemukan solusi atas kesulitan yang dihadapi tanpa mengambil alih proses belajar mandiri siswa. Dengan bimbingan yang tepat, siswa dapat kembali fokus, termotivasi, dan melanjutkan kegiatan belajar mandiri. Poin yang terakhir dalam subkomponen merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar adalah membantu siswa melakukan penilaian terhadap dirinya. Dalam bimbingan ini dilakukan dengan memberikan nasihat, saran, atau tips belajar, terutama ketika siswa mengalami hambatan dalam proses pembelajarannya. Penilaian diri memberikan manfaat baik bagi siswa maupun bagi guru. Bagi siswa, penilaian diri membantu menumbuhkan tanggung jawab terhadap proses belajar, meningkatkan rasa percaya diri, mendorong keterlibatan aktif, serta memotivasi siswa untuk menentukan langkah belajar selanjutnya. Sementara buat guru, penilaian diri membuat pembelajaran menjadi lebih efisien, membantu mengidentifikasi kemajuan dan proses berpikir dari siswa, lalu memungkinkan guru merancang langkah pembelajaran di pertemuan berikutnya. Dengan demikian, penilaian diri menjadi strategi penting dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, mandiri, dan bermakna.